أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kita akan simak ringkasan dari daurah yang memasuki hari yang kedua dalam pembahasan i'tiqad imam-imam al-hadis yaitu akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dari para imam-imam ahlul hadis yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Ismaili Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan insyaallah ringkasan dan ulasan daurah di kesempatan hari ini Abdul Rahman Thayyib Al-Siyafillahu taala. Ustaz falyatafadhal mashkura. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat berpegang teguh dengan akidah salaf ashabil hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam mempelajari akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mempelajari sedikit ringkasan dari kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadis oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili Asy-Syafi'i yang hidup di abad keempat Hijriah dengan syarah yang telah disampaikan tadi oleh Fadilatul Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafidallahu ta'ala wa billahi at-taufiq. Di majelis yang keempat, Asy-Syekh menjelaskan tentang masalah yang pertama, bab masalah al-iman. Imam Abu Bakar Ismaili berkata, innal imana qaulun wa amalun wa ma'rifatun. Bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan serta ma'rifah. Kata Syekh, pembahasan ini sangat penting sekali. Pembahasan ini kalau disalahpahami atau tidak dipahami, ini akan muncul berbagai macam penyimpangan. Di antaranya babut takfir, mengkafirkan tanpa hak. Muncul juga nanti pembahasan masalah kelompok sesat Murji'ah. Maka seorang harus betul-betul memahami pembahasan yang satu ini dengan baik dan benar. Kemudian disebutkan oleh beliau bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan iman, mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan serta ma'rifah. Adapun kata-kata ma'rifah yang terakhir di sini, itu ada beberapa sinonim yang dipakai oleh ulama-ulama yang lain. Ada yang mengatakan qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ada pula dengan ungkapan iman adalah ucapan dan perbuatan dan atasdik pembenaran. Ada pula dengan al-iqrar. Dan kata beliau itu tidak ada masalah. Yang penting
iman terangkai dari 3 hal ini. Ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Dan ini yang disebut dalam hadis Syu'abul Iman. Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman adalah iman memiliki beberapa atau 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Rasa malu bagian daripada al-iman. Dan kata beliau, cabang iman yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat adalah cabang al-qalbiyah yang ada dalam hati. Kalau cabang ini ditinggalkan atau salah satunya ditinggalkan, maka bisa dia keluar dari al-Islam. Misalnya, orang tidak meyakini wajibnya sholat 5 waktu misalnya. Atau orang itu nggak meyakini disyariatkannya menyingkirkan gangguan dari jalan. Orang itu bisa keluar dari al-Islam. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disampaikan oleh beliau di antara kelompok yang menyimpang dari akidah salaf tentang masalah ini, di antara sumbernya karena mereka meyakini iman tidak bercabang. Mereka mengatakan iman itu satu kesatuan. Kalau menurut kelompok Al-Wa'idiyah alias Khawarij, kalau satu hilang, hilang semuanya. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Sebaliknya, kelompok Al-Murji'ah, mereka mengatakan kalau masih ada sedikit keimanan, maka masih utuh keimanan itu. Adapun Ahlussunnah pertengahan. Pelaku dosa besar dalam statusnya di dunia dia mukmin namun kurang imannya. Ini sekali lagi kelompok sesat dalam masalah bab al-iman, di antaranya kelompok al-Khawarij, kelompok al-Murji'ah. Kemudian disampaikan oleh Asy-Syaikh tentang masalah iman yazid bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Lalu Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah membawakan pembahasan yang masih ada kaitan dengan tadi masalah iman, yaitu masalah hukum status orang yang berbuat dosa besar. Kata beliau, wa yaqulun inna ahadan min ahli tauhid wa man yusalli ila qiblatil muslimin law irtakaba dzanban aw dzunuban katsira saghair aw kabair mal iqam ala tauhid lillah wal iqrar bima iltazamahu wa qabilahu anillah fa innahu la yakfur bihi. Ahlus sunnah wal jamaah, imam-imam ahli hadis, mereka mengatakan kalau ada orang yang masih bertauhid namun dia jatuh ke dalam dosa besar atau kecil, maka dia tidak kafir. Dengan syarat tadi, masih ada at-tauhid, keimanan dalam dirinya. Ini membantah kelompok Khawarij tadi. Kemudian Imam Abu Bakar Ismaili membawakan dalil surat An-Nisa, ya, ayat ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Asy-Syaikh membahas juga tentang masalah Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ada khilaf di antara para ulama. Apakah kata-kata Allah tidak mengampuni dosa syirik ini termasuk juga syirik kecil atau hanya syirik besar saja? Kalaupun dikatakan syirik kecil masuk ke dalam kategori ayat ini, kata beliau, maka konsekuensinya orang yang berbuat syirik kecil itu dipastikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dosa syiriknya, kata beliau, masuk ke dalam catatan kejelekannya. Akan tetapi, kalau dia punya kebaikan yang banyak, bisa menutupi kejelekan tersebut. Bisa dia diampuni, langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan syirik akbar, ini tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pelakunya kekal di dalam api neraka. Kemudian dibahas oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah ta'ala tentang hukum orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Kata beliau, waqtalafu fi muta'ammidi tarkis salat al-mafruḍah hatta yadhhab waktuha min ghairi udhrin. Ulama ahlu sunnah wal jamaah berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja sampai sudah keluar waktunya. Disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, di antara khilaf tersebut masalah apakah yang kafir itu kalau meninggalkan seluruh sholat 5 waktu atau sebagian saja. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan orang itu dikafirkan kalau meninggalkan sholat 5 waktu semuanya. Adapun Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan kalau satu saja waktu ditinggalkan dari sholat 5 waktu itu, dia bisa kafir. Ya, intinya sekali lagi ini adalah khilaf di antara para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Syekh Ibrahim juga sempat menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad tentang masalah meninggalkan salah satu rukun Islam. Ya, kata beliau, ada 5 riwayat dari Imam Ahmad. Yang pertama, Imam Ahmad berpendapat orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam kafir. Entah itu zakat, sholat, ataupun haji. Yang kedua, riwayat Imam Ahmad juga mengatakan tidak kafir yang meninggalkan salah satu rukun Islam selain 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, riwayat Imam Ahmad juga mengatakan yang meninggalkan sholat itu baru dikafirkan. Yang keempat, riwayatnya mengatakan kalau orang itu meninggalkan sholat dan zakat. Dan yang kelima, riwayat Imam Ahmad juga kalau orang itu meninggalkan sholat dan zakat serta diperangi oleh pemerintah, pemimpin kaum muslimin, baru dikatakan mereka keluar dari al-Islam. Intinya sekali lagi, ini masalah ikhtilaf ijtihadi di antara para al-ulama. Kalau mungkin bisa ditambahkan, adapun pendapat Imam Syafi'i, beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat wajib selama masih meyakini akan kewajibannya. Makanya di sini juga disampaikan oleh Imam Abu Bakar Ismaili bahwasanya yang dikafirkan itu kalau mengingkari kewajibannya. Nah, kemudian dibahas oleh Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah ta'ala tentang apa sama antara Islam dengan iman. Lafaz Islam dan iman apakah sama atau berbeda? Ada pendapat dari ulama Ahlussunnah yang mengatakan Islam ya iman, iman ya Islam. Namun ada pula yang membedakan dengan kata-kata jika lafaz iman dan Islam itu disebut bersamaan, maknanya berbeda. Ya, seperti yang sudah masyhur, kalau Islam itu berkaitan dengan rukun Islam yang 5 yang berkaitan dengan amal zahir, sedangkan iman berkaitan dengan rukun iman yang 6 amalan batin. Kalau disebut bersamaan berbeda maknanya, namun kalau disebutkan bersama berbeda, maka Islam ya iman, iman ya al-Islam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dibahas oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah tentang asy-syafa'atu wal haudu wal ma'at. Tentang masalah asy-syafa'ah. Syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar. Kata Syekh, kebanyakan ulama-ulama Ahlussunnah dalam kitab akidah ketika membahas masalah syafaat itu hanya membahas masalah syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar dari umat beliau.
Meskipun sebetulnya banyak macam-macam syafaat. Ini dikarenakan kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya syafaat Rasul bagi umat beliau yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ini karena kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, mereka sudah punya keyakinan yang sesat terlebih dahulu. Bahwasanya pelaku dosa besar, kata mereka, kekal dalam api neraka. Maka mereka pun menolak syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar. Pada Rasul jelas-jelas bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Ya. Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah berkata, wa yaqulun innallaha yukhriju minan nari qauman min ahli tauhid bi syafaati syafi'in. Ahlu sunnah, ulama, ahli hadis, mereka berkata sesungguhnya Allah mengeluarkan dari api neraka sekelompok orang dari ahli tauhid lewat perantara syafaat orang yang memberikan syafaat. Itu tadi diantaranya syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan wa anna syafa'ata haqqun. Syafaat itu hak. Ya, karena jelas dalilnya hadisnya dari Rasulullah SAW. Demikian pula wal haud, itu haqqun, telaga di padang mahsyar. Apa itu telaga? Yaitu sungai yang Allah berikan kepada nabinya di padang mahsyar, yang airnya mengalir dari Al-Kautsar di surga. Demikian pula al-mizan haqqun. Masalah timbangan di hari kiamat itu hak benar adanya. Dan beliau memperinci yang ditimbang pada hari kiamat ada 3. Amal perbuatan manusia, kemudian catatan amal perbuatan manusia, dan manusianya itu sendiri yang akan ditimbang pada hari kiamat. Kemudian kata Imam Abu Bakar Ismaili wal hisabu haqqun. Masalah hisab itu juga haqqun, yaitu manusia akan dipaparkan kepada mereka amal-amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dihisab dengan hisaban yasir yang mudah, namun ada pula yang dipersulit hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan al-iman bil yaumi al-akhir. Kemudian Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah menjelaskan masalah hukum memberikan status kepada manusia di akhirat. Apakah boleh menvonis orang perorangan masuk surga, masuk neraka? Maka kata beliau, wala yaqta'un ala ahadin min ahlil qiblah atau min ahlil millah annahu min ahlil jannah atau min ahlin nar. Ahlu sunnah, ulama ahlil hadis, mereka tidak membolehkan menvonis seorang pun dari kaum muslimin masuk surga atau masuk neraka. Tidak boleh mengatakan si fulan pasti masuk surga, si fulan pasti masuk neraka. Lianna ilma dzalik yaghibu anhu. Karena ilmu ini termasuk masalah yang gaib. Masalah urusan akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kecuali kalau memang ada dalilnya dari ayat ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Seperti 10 sahabat pasti masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya, Abu Lahab pasti neraka. Karena apa? Tabat yada Abi Lahab wa tab dan seterusnya. Adapun yang tidak ada nasnya, maka ahlu sunnah tidak menvonisnya masuk surga, masuk neraka. Di antaranya la yadrun ala madha al-maut atau madha yamut. Karena ahlu sunnah meyakinkan bahwasanya kita nggak tahu orang ini mati di atas keimanan atau di atas kekufuran. Ya. Walakin yaqulun inna man mata alal Islam mujtaniban lil kabair wal ahwa wal atham fa huwa min ahlil jannah. Namun kita menghukumi secara umum orang yang mati di atas Islam,
meninggalkan dosa besar, meninggalkan segala bentuk hawa nafsunya, maka dia insya Allah termasuk penghuni surga. Secara umum orang muslim pasti masuk surga cepat atau lambat. Kemudian dibahas oleh beliau juga tentang masalah adab kubur. Ya, setelah dibahas masalah tidak boleh menvonis orang perorangan masuk surga atau masuk neraka, Imam Abu Bakar Ismaili berpindah pembahasan masalah adab kubur. Kata beliau, wa yaqulun inna adzabal qabri haqqun. Ahlus sunnah, ahlul hadis, ulama salaf, mereka mengatakan sesungguhnya adab kubur itu hak, benar adanya. Yu'adzibullah man istahaqqau insya'a wa insya'a fa'anhu. Allah mengadab siapa yang dia kehendaki. Di antara dalil azab kubur itu hak, ya, firman Allah dalam surat Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari, dan pada hari kiamat dikatakan masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Ini dalil tentang adanya azab kubur, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya juga disampaikan oleh Imam Abu Bakar Ismaili, firmannya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ini sempit di alam barzah. Kenapa demikian? Karena orang kafir, orang musyrik di dunia masih banyak mereka yang mendapatkan kelapangan urusan dunia. Makanya yang dimaksud dengan baginya kehidupan yang sempit, yaitu sempit di alam barzakh. Kemudian dilanjutkan pembahasannya dengan mengatakan wa yu'minuna bimas'alati munkar wan nakir. Ahlus sunnah, ahlul hadis, ulama salaf, mereka mengimani adanya pertanyaan munkar wan nakir di alam kubur. Ya, alama sabata bil khabar ar-Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ditambah lagi firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kemudian bab berikutnya masalah wajibnya meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Kata Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, wa yarawna tarkal khusumat wal mira' fil Qur'an wa ghairihi. Ahlus sunnah, ulama salaf, ulama al-hadis berpendapat wajib meninggalkan debat kusir dalam urusan atau dalam masalah Al-Quran atau selainnya. Karena Allah berfirman, ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Tidaklah yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Kemudian beliau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili memperinci debat itu ada dua macam. Debat yang terpuji dan debat yang tercela. Ini dilihat dari sisi beberapa poin dalam masalah debat. Yang pertama dari sisi siapa yang berdebat. Kalau yang berdebat ahli ilmu, maka ini salah satu yang diperbolehkan. Bukan orang yang jahil. Dengan tujuan ahli ilmu tersebut untuk menegakkan hujjah, untuk membela kebenaran. Kemudian dilihat dari sisi siapa yang didebat itu. Kalau yang didebat itu nggak mau kebenaran, maka tinggalkan, nggak usah debat. Ya. Kemudian yang berikutnya dari sisi apa yang mau dibahas. Kalau yang dibahas itu memang bisa sampai kepada kebenaran, maka dibolehkan. Dan itu yang termasuk dalam firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Kemudian beliau memperingatkan
tentang fenomena debat di televisi. Kadang ada orang ya Syiah Rafidhah di debat oleh seorang mungkin dari ahli sunnah. Namun ketika pembawa acaranya ini tidak adil, nggak objektif, ini malah berbahaya. Dia yang menguasai majelis. Syiah Rafidhah, mereka yang menebarkan syubhat di televisi tersebut. Ketika mau dijawab, pembawa acaranya memotong ya jawaban dari ahli sunnah. Maka ini sangat berbahaya. Jawaban tidak sampai ke pemirsa, namun syubhat orang-orang Syiah tersebut itu menyebar. Maka sekali lagi harus berhati-hati dalam masa debat, terutama di tempat atau televisi dan semisalnya. Kemudian dibahas lagi oleh Imam Abu Bakar Ismaili tentang khilafatul khulafa ar-rasyidin. Beliau mengatakan yusbituna khilafata Abi Bakar radhiyallahu anhu ba'da Rasulullah SAW bi ikhtiyari sahabah. Bahwasanya Ahlussunnah, Ahlul Hadis, ulama salaf, mereka menetapkan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq setelah meninggalnya Rasulullah SAW dengan cara dipilih oleh para sahabat Rasulullah SAW. Pemilihan beliau dipilih langsung oleh para sahabat Rasulullah SAW dengan juga ada isyarat-isyarat dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah SAW dulu memanggil saudaranya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dikatakan ya ballah illa Abu Bakar, ya, atau ya ballah wal muslimun illa Abu Bakar. Allah dan kaum muslimin enggan kecuali memilih Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau dipilih oleh para sahabat lewat tadi juga isyarat dari nas-nas hadis Rasulullah SAW. Kemudian khilafata Umar ba'da Abi Bakar bistikhlafi Abi Bakar, iya. Kemudian dipilihlah Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab dengan langsung dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian khilafatu Utsman dipilih lewat jalur musyawarah ahli halli wal aqd dengan perintah Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu baru khilafatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kekhalifahan mereka dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, dan keutamaan mereka juga sama. Keutamaan mereka sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka tersebut. Kemudian dibahas al-mufadhalah baina sahabah, bahwasanya para sahabat adalah manusia yang termulia. Ya, banyak ayat-ayat yang memuji para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah ridha kepada orang-orang beriman, yaitu para sahabat, ketika mereka membaiat engkau ya Rasulullah SAW tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Demikian pula wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wa radwan. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Kemudian pembahasan terakhir di kajian tadi, majelis yang kelima, tentang masalah hukum orang yang mencela, yang membenci para sahabat Rasulullah SAW. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili membawakan riwayat dari Imam Malik rahimahullah, bahwasanya Imam Malik dalam suatu riwayat beliau berdalil dengan surat Al-Fatah ayat yang terakhir, liyaghidha bihimul kufar, Allah menjadikan orang-orang kafir benci kepada para sahabat. Maka dari ayat ini Imam Malik mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah karena mereka membenci para sahabat Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan dalam ringkasan majelis keempat dan kelima dari syarah kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadis oleh Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah, yang disampaikan tadi pagi oleh Fadilatul Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhallah ta'ala. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairah kepada Ustaz Abdul Rahman Thayyib LC, hafizahullahu ta'ala, yang telah memberikan faedah ilmu yang bermanfaat dan keluangan waktu beliau di kesempatan siang hari ini dalam memberikan sedikit ulasan dan juga ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala dalam daurah yang kedua ini, dan pembahasan dari kitab I'tiqad A'immatil Hadis yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Ismaili Asy-Syafi'i. Semoga bermanfaat, dan nantikan ulasan dan ringkasan berikutnya tetap bersama radio dan televisi Roja. Barakallahu fikum, dan kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.